Pak bertemu sama Agus itu kan banyak di media sosial Pak. Emang pertemuannya seperti apa sih Pak? Benar nggak sih seperti itu? Dengan siapa? Agus Salim. Nah ini ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah kadang-kadang tuh main meme dan media gitu ya. Itu saya secara implisit saja sebenarnya dengan Agus itu, ya. Secara implisit. Jadi orang membuat seperti kayak gitu terus dipublikasikan jadi dampak yang besar. Tapi sebenarnya critical point saya mengerti maksudnya daripada rekan-rekan media ataupun publik. Tujuannya sebenarnya tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan Agus ya. Agar Agus ini udahlah fokus saja, jangan dipolitisasi terus gitu loh. Sedangkan dia kan sudah dengan kondisi seperti itu harusnya dia fokus saja. Jangan lagi mau digoreng jadi brand, contoh ya. Masa orang sudah kena air keras masih disuruh ikut gunting pita. Ini kan sudah eksploitasi gitu loh. Tujuannya apa gitu loh. Yang siarnya kok diperbolehkan, kok mau ngikut-ngikutin kayak gitu. Kan yang buta kan matanya, tapi kan pikirannya nggak buta. Nah inilah yang sangat saya sayangkan dengan Agus. Jadi orang akan berkesan bahwa seolah-olah dia supaya meminta perhatian publik kepada dia. Orang kan bisa menilai semua. Yang makanya saya katakan tadi masalah Agus ini sebenarnya masalah yang tidak terlalu sulit tapi dipersulit. Gitu loh. Padahal kalau mau duduk bersama-sama semuanya sudah selesai. Ya. Sehingga apa yang diharapkan Agus bisa tercapai, pengobatan matanya tercapai. Kemudian orang yang membantu juga tidak merasa diabaikan gitu loh. Namanya manusia dibantu ya, saya katakan jangan menggigit malah. Tapi harus berterima kasih, bersyukur ya gitu. Itu kira-kira jadi untuk Agus ini. Jadi kita lihat ini kan semakin meruncing. Akhirnya tujuan utama untuk pengobatannya itu jadi absurd kabur. Kenapa? Ya orang-orang yang punya kepentingan ini. Expose sana, expose sini loh. Tujuan utama nggak dibicarakan, malah para pengacara ini sibuk dengan dirinya sendiri. Secara pribadi sebenarnya sedih juga ya melihat keadaan komposisi lawyer akhir-akhir ini gitu ya. Tidak menjaga jati dirinya bagaimana untuk memposisikan dirinya sebagai seorang lawyer, pengacara. Seharusnya melihat komposisi permasalahan itu, ayo kita sama-sama menjurus kepada suatu pokok permasalahan untuk menyelesaikan ini. Ini yang kira-kira yang harus dicermati oleh kita-kita dari lawyers ini. Jangan kita pertontonkan pada publik, pada netizen, justru kita ini tidak punya akal sehat. Padahal kita punya ilmu. Nah, jangan kita saling menonjolkan kelebihan kita. Nanti jadi kelihatan kekurangan-kekurangan kita. Itu kira-kira ya. Kalau untuk statementnya Firdausi itu tentang Novi katanya mencari-cari lawyer terbaru dan dia agak marah, gimana nih tanggapannya? Nah, ini kan gara-gara ulahnya media juga. Media menggoreng permasalahan ini. Jadi seolah-olah bahwa Novi itu mencari lawyers yang baru, pengacara baru, padahal datang ke tempat saya ini konsultasi hukum. Tapi dari media menanya sudah mencari lawyers yang baru. Nah, saya sayangkan dari Adindaku ini terpancing. Tidak menyaring dulu, tidak melihat dulu, tidak mendengarkan dulu, langsung memberikan statement gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Nah, tapi ya, saya katakan berkali-kali, ini Firdaus ini adik saya sebenarnya. Saya sering komunikasi sama dia ya. Ya inilah kira-kira, jadi kalau seandainya kita itu mendengarkan suatu tata bahasa itu harus check and recheck. Check and recheck bener nggak pokok permasalahan tuh, baru kita keluarkan statement. Nah perlu saya sambung saja, saya lihat tadi pagi keluar lagi statement dia untuk mengundurkan diri dari pokok permasalahan ya. Mengundurkan diri dari lawyersnya Alvin Lim, dari Agus ya. Kemudian mencabut laporannya terhadap Novi ya di Tangsel sana. Ya alhamdulillah ya. Jadi sehingga saya berterima kasih kepada adik saya ini ya. Terima kasih
bahwa lebih fokus, kita masih banyak hal-hal yang lain yang lebih penting untuk kita selesaikan ya, demi kemaslahatan orang banyak. Nggak usah terfokus ke masalah Agus ini. Kalau seandainya masalah Agus sudah bisa diselesaikan, saya juga berhenti. Saya juga nggak banyak komentar apa-apa. Sebenarnya tujuan utama saya itu memberikan konsultasi hukum, supervisor, kemudian masuk jadi pengacaranya atau kuasa daripada si Novi, tidak lain tidak bukan hanya untuk melindungi dia dari gempuran yang tidak layak, tidak pantas. Kita harus terbuka kepada publik, apapun alasannya, Novi telah melakukan yang terbaik untuk Agus. Itu nggak boleh kita bantah itu ya. Jangan kita politisir karena ada kepentingan tertentu. Ya. Jadi dengan dipertanyakan tadi Adindaku Firdaus, udah clear itu, nggak ada masalah tuh ya. Jadi nggak usah lagi digoreng-goreng masalah Firdaus ini, dia sudah clear tadi pagi, sudah mencabut semua, sudah mengundurkan diri dari kuasanya Alvin Lim, dari pihak Agus juga. Dia mau fokus kepada case-case yang sedang dia tangani. Yang mudah-mudahan Adindaku ini sukses di dalam era yang baru menangani case yang lain. Jadi saya rasa untuk Adindaku Firdaus, terima kasih lah. Ayo kita sama-sama kita redahkan pokok permasalahan ini, selesaikan apa yang menjadi tujuan utama daripada Agus ini. Mungkin begitu ya.